Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraila Ardiani dengan NIM 245116028. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai auditing yang meliputi pengertian auditing, profesi akuntan publik, standar audit, bukti audit, serta proses audit, yang dimana mulai dari penerimaan klien, tahap perencanaan, pelaksanaan audit, hingga penyusunan laporan audit. Pertama, menurut Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis terhadap laporan keuangan untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Dengan unsur audit merupakan proses yang sistematis, artinya dilakukan melalui prosedur yang terencana dan terstruktur. Auditor juga harus mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar dalam menarik kesimpulan, dan auditor harus bersikap independen sehingga hasil audit dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan. Setelah memahami apa itu auditing, selanjutnya kita akan membahas siapa yang berwenang melakukan audit, yaitu profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik adalah profesi yang memberikan jasa profesional kepada masyarakat, terutama dalam bidang audit, atestasi perpajakan, konsultasi, dan akuntansi lainnya. Syarat menjadi akuntan publik harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya memiliki pendidikan akuntansi, lulus ujian sertifikasi profesi, memperoleh izin praktik dari pemerintah, mematuhi kode etik profesi, serta mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Seorang akuntan publik harus memiliki tanggung jawab utama, yaitu menjaga independensi dan objektivitas, menjaga kerahasiaan klien, melaksanakan audit sesuai standar profesional akuntan publik, dan memberikan opini yang jujur berdasarkan bukti audit yang diperoleh dengan kualitas di Indonesia. Standar audit diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI melalui Standar Profesional Akuntan Publik. Standar audit mengatur beberapa hal penting, yaitu auditor harus memiliki profesional, menjaga independensi selama profesi audit. Auditor juga harus merencanakan audit dengan baik. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang terakhir, auditor harus menyusun laporan audit sesuai dengan laporan pemeriksaan. Selanjutnya kita akan membahas unsur penting dalam audit, yaitu bukti audit. Bukti audit adalah seluruh informasi yang digunakan auditor sebagai dasar dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan. Semakin baik kualitas audit, maka semakin kuat dasar auditor dalam mengambil kesimpulan atau keputusan. Bukti auditor harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu pertama, cukup, artinya jumlah bukti yang diperoleh memadai. Yang kedua, tepat, artinya bukti tersebut relevan dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, ketika auditor ingin memastikan saldo kas perusahaan, auditor akan meminta konfirmasi langsung kepada bank. Bukti yang berasal dari pihak ketiga memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi dibandingkan yang berasal dari manajemen perusahaan. Setelah mengetahui bukti audit, kita akan membahas tahapan lengkap proses audit. Yang pertama, ada penerimaan klien. Sebelum melakukan suatu penugasan audit, auditor harus melakukan evaluasi terhadap calon klien, yang dimana akan mempertimbangkan reputasi perusahaan, resiko audit, dan kemampuan kantor akuntan publik untuk melaksanakan audit. Tahap kedua, perencanaan audit. Di sini, auditor harus memahami bisnis klien, struktur organisasi, sistem pengendalian internal, dan resiko yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Setelah itu, pelaksanaan audit, yang dimana auditor harus mulai mengumpulkan bukti audit dengan melakukan berbagai prosedur seperti pengujian pengendalian internal, pengujian substansif dan saldo akun, konfirmasi pihak ketiga, inspeksi dokumen, wawancara, dan prosedur analisis.
Setelah hasil pemeriksaan didokumentasikan dalam kertas kerja sebagai bukti bahwa audit telah dilaksanakan sesuai standar. Lalu evaluasi hasil audit. Auditor mengevaluasi hasil seluruh bukti yang telah diperoleh untuk menentukan apakah bukti tersebut sudah cukup dan tepat. Auditor juga menilai apakah terdapat salah saji yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Apabila ditemukan kesalahan, auditor akan memberikan penyesuaian terhadap laporan keuangan. Tahap terakhir yaitu pelaporan audit, yang dimana seluruh prosedur dilakukan dengan selesai. Auditor harus memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.